Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Rafael dari kelas 23 TIE. Nah, seperti biasa, kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan dari tugas pemrograman mobile. Nah, pada kali ini pertemuan 11, yaitu perintah tugasnya membuat dua halaman yang menggunakan menggunakan API dan reseller view dan menyesuaikan dengan tema projectnya masing-masing. Nah, kemudian database yang diambil itu API yang diambil itu bebas dari database manapun yang selagi relevan atau dari Supabase. Supabase ini yang sudah dipelajari pada semester lalu. Nah, langsung aja kita ke penjelasan kode programnya. Nah, pada untuk project saya ini, progres kali ini saya menerapkan saya menggunakan database dari Supabase. Saya membuat database sendiri dengan nama flight. Nah, kemudian saya membuat dua tabel, ada tabel flight dan tabel booking. Nah, kemudian saya membuat kelas API client. API client ini digunakan untuk mendeklarasikan instance retrofit yang nantinya misalnya mengambil data dari database itu, kemudian mengeluarkan data JSON dan mengeluarkannya dalam bentuk XML segala macam, Pak. Kemudian di sini ini adalah link dari data API saya. Kemudian ini link unknown API key. Nah, ini Pak, dari database saya sendiri. Nah, kemudian di sini ada deklarasi instance retrofitnya, Pak. Kemudian di API service. Nah, API service ini digunakan untuk menampung kolom tabel mana yang diambil gitu, nggak sih, Pak? Maaf kalau saya salah, Pak. Kemudian di sini ini API service-nya menampung database menampung tabel dari isi dari tabel flight, kemudian isi dari tabel booking. Nah, kemudian untuk halaman pertama, halaman flag ini digunakan, ini adalah kelas yang menampilkan atau mendeklarasikan objek-objek saya, Pak. Ya, objek yang dari kolom tabel saya. Nah, kemudian flag view model ini digunakan fungsinya untuk menyimpan apa yang akan ditampilkan dari repository, Pak, gitu kan, Pak. Nah, sama dengan untuk menghubungkan live datanya, Pak. Maksudnya kayak misalnya kita nambah data di database, kemudian di aplikasi kita ini ikut nambah juga nanti, Pak, gitu. Kemudian di repository ini sama dengan Pak, penghubung dari view model tadi ke API. Nah, di sini aturannya saya mau buat tadi, Pak, cuman karena nggak usah lah, saya buat satu aja, Pak. Jadi di sini dia udah mengambil isi dari tabel flight, kemudian isi tabel flight, kemudian dari isi tabel booking juga. Nah, kemudian nanti kurang lebih begini bentuk tampilannya. Kemudian di flight adapter. Nah, di adapter ini dia yang saya gunakan reseller view yang Pak, untuk kayak optimalisasi, kemudian penyederhanaan tampilannya item yang sudah tidak digunakan. Nah, kurang lebih kayak gitulah, Pak. Kemudian hanya menampilkan beberapa layar. Kalau bisa tahu saya kayak gitu, Pak. Nah, kemudian di sini juga menerapkan view model saya, Pak. Kemudian saya berbentuk horizontal, Pak. Itu ya, horizontal atau vertikal, lupa saya, Pak. Lupa nggak tahu, Pak. Nah, kemudian di fragmen ini adalah untuk mengambil item-item atau objek-objek yang akan ditampilkan, Pak. Di sini ya, reseller view. Jadi ini menyederhanakan tampilan. Nah, kemudian ada juga untuk booking, kurang lebih sama, Pak. Ada booking adapter, item booking view model, fragment, dan activity. Isi activity-nya ini hanya menampung dari list fragment tadi, Pak.
Nah, di sini hanya menampung list fragment. Nah, kemudian error yang saya hadapi pada progres kali ini, yang pertama saya menghadapi error unresolved reference tree Pak, seperti biasa lah Pak. Saya udah membuat ini, cuman saya belum mengimport tadi ini Pak. Jadi error unresolved reference. Nah, kemudian error repository tadi, ya di service. Error apa? Error suspend yang tadi Pak, lupa saya namanya Pak. Errornya ini kayak dia gagal mengambil endpoint dari database saya gitu Pak. Saya di sini kan tadi tuh ada beberapa yang saya berbagi tadi tuh Pak. Kemudian di sini nih saya membuat flag kan. Di sini saya buat apa Pak? Flag, padahal nama tabel saya tuh flagnya nggak pakai S tuh gitu kan Pak. Nah, jadi keluarannya tadi di loketnya nih, loketnya nih di flag debugnya tuh jadi tanda kurung siku kosong Pak. Jadi kalau saya cerita kurung siku kosong itu sama dengan error, jadi database-nya atributnya nggak keluar Pak. Nah, kemudian saya perbaiki. Tapi untuk bookingnya tadi aman Pak, cuman di flagnya ini kena, jadi pas di running tuh halaman kosong, putih kosong aja Pak. Nah, kemudian hubungan materi minggu ini dan minggu lalu itu, pada minggu lalu itu kan kita udah menggunakan API tapi dari database, dari data JSON, data dummy kurang lebih gitu lah Pak. Nah, kemudian kita tuh menerapkan activity sebagai kelas penampilan utama. Di sini saya menggunakan fragmen untuk penampilan utamanya Pak. Makanya activity saya hanya menampung isi dari list fragment. Nah, kemudian bagaimana juga pada pertemuan ini bagaimana juga cara kita membuat agar dia menjadi live data gitu kan Pak, seperti yang tadi itu Pak. Kemudian langsung aja lah kita ke hasil runningnya Pak. Nah, di tampilannya tuh saya membuat button aja Pak. Ada button list penerbangan untuk isi flight tadi, kemudian booking tadi Pak. Untuk daftar penerbangan ini, nah dia loading karena live data Pak, mungkin karena baru hidup jadi agak lama sih kita Pak. Saya back ini daftar booking. Ini lamanya, mungkin jaringan ya Pak, lama kali Pak. Tampil nih, ini nih sesuai yang tadi Pak, menampilkan ini nih isi dari tabel flag saya Pak di Supabase. Nah, kan itu yang ditampilkan. Kemudian pakai XML begini tampilan untuk kontainernya itu hanya satu Pak. Nah, kemudian dia menggunakan reseller view agar tampilan itu kayak optimalisasi, kemudian pengurangan cache lagi tuh, penyederhanaan tampilan. Kemudian untuk tampilan bookingnya sama juga Pak, kayak gitu juga saya buat minimalis, simple elegan gitu Pak. Nah, ini isi dari tabel booking. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.